Coba lu sebutin 5 orang teman terdekat lu yang sering ngajak lu nongkrong, yang sering ngajak lu main, atau yang sering ketemu dengan lu setiap minggunya. Apakah mereka membahas bisnis, karir, kesehatan, dan masa depan? Atau lu ngobrol dengan mereka itu bahasnya cuma gosip atau hal-hal yang emang gak ngembangin lu, dan pastinya bikin masa depan lu itu yang ngestak gitu-gitu aja. Pamer cewek, mabuk-mabukan sampai subuh, main game sampai subuh tapi pangkat masih epic. Dan yang lebih parahnya lagi, ngetawain mimpi-mimpi besar lu. Dengerin gua baik-baik, bro. Lu adalah 5 orang teman terdekat lu. Kalau lu bergaul dengan 5 orang pemalas, tinggal tunggu waktu aja sampai lu menjadi orang keenam. Banyak cowok potensinya hancur bukan karena dia itu bodoh, tapi mereka bergaul di lingkaran pertemanan yang membusukkan ambisinya itu. Lu merasa aman di tongkrongan itu, padahal tanpa lu sadari mereka itu lagi narik lu secara perlahan ke dasar jurang. Welcome back Gentleman Speak bareng gua. Hari ini kita bakal bongkar kenapa kalau bertahan di tongkrongan yang toksik itu bakalan membunuh lu secara perlahan di masa depan. Dan gimana caranya memotong pertemanan atau circle filter, cara memotong pertemanan dan membangun high value di dalam diri lu sendiri. Kenapa sih banyak pria yang sebenarnya itu mau sukses, mau maju, tapi takut buat keluar dari tongkrongan lama mereka? Ada 3 alasan psikologi yang bikin kaki lu bertahan sampai sekarang. Pertama, ketakutan menghadapi kesendirian. Banyak cowok yang takut banget kesendirian, padahal banyak cowok yang lebih memilih di lingkaran pertemanan yang toksik dibanding jalan sendirian buat sementara waktu. Lu takut dianggap sombong, lu takut dianggap nggak punya temen, atau bahkan lu dijauhin, padahal kesendirian itu lebih terhormat dibanding kebersamaan yang merusak masa depan lu atau menghancurkan ambisi lu. Kedua, jebakan solidaritas palsu. Lu merasa punya utang budi karena mereka udah kenal lu dari lama. Lu kira nongkrong tiap malam dari isya sampai subuh itu adalah bentuk dari teman sejati. Itu salah. Teman sejati itu saling mendorong supaya sukses bersama-sama, bukan malahan menahan supaya melarat bareng-bareng. 3, ketakutan FOMO atau fear of missing out. Lu takut ketinggalan gosip, cerita konyol, atau momen main bareng. Padahal kalau lu bedah, ketinggalan itu sama sekali gak ngasih nilai untuk rekening lu, kesehatan lu, atau kapasitas otak lu. Gua mau lu paham bahaya nyatanya kalau lu tetap melihara circle toksik di dalam hidup lu. 2 hal yang bakalan menghancurkan lu secara perlahan. Pertama, fenomena crab mentality. Apa lu pernah melihat kepiting di dalam ember? Saat ada satu kepiting yang memanjat keluar, kepiting lain itu bakalan narik kakinya sampai dia jatuh. Itu sama aja kayak tongkrongan toksik saat lu lagi mau mulai gym, mulai bisnis, bangun karir, atau belajar yang giat. Mereka tuh bakalan ngejek lu sampai mereka itu ngejudge diri lu. Alah, so rajin lu, sini nongkrong dulu. Mereka itu gak mau lu lebih sukses dari mereka. Kedua, standar lu itu bakalan turun sama kayak mereka. Lingkungan lu itu menentukan apa yang lu anggap normal. Kalau circle lu itu menganggap rebahan 10 jam per hari itu normal, lu bakalan merasa bahwa rebahan 10 jam per hari itu hal yang wajar. Tapi kalau circle lu bangun jam 5 pagi dan mengumpulkan omset puluhan juta setiap bulannya itu normal, standar lu itu bakalan terangkat dengan sendirinya. Terus gimana caranya lu menghindari pertemanan yang toksik dan membuat lingkungan yang membuat lu melesat lebih jauh? Terapkan 4 prinsip The Circle Filter ini. Prinsip pertama, audit 5 orang terdekat lu saat ini. Tulis 5 nama yang paling dekat dengan lu saat ini. Lalu lu kategorikan, apakah dia drainer, penghisap uang, waktu, energi, dan lain-lain, atau dia multiplier, pendorong motivasi, ide,
dan pertumbuhan. Jika mayoritas isi daftar lu itu drainer, saatnya lu mengambil jarak atas circle toxic tersebut. Prinsip kedua, kurangi akses dan batasi waktu. Lu nggak perlu umumkan perang atau maki-maki teman lu. Cukup batasi akses mereka ke dalam diri lu. Kalau lu dulu nongkrong bisa 4 kali dalam seminggu, pangkas jadi sebulan sekali. Alihkan waktu lu itu untuk pertumbuhan diri lu sendiri, untuk investasi terhadap diri sendiri. Prinsip 3, terapkan standar baru untuk pertemanan. Mulai hari ini, pilih teman berdasarkan 3 kriteria ini: memiliki ambisi, berani berbicara jujur, dan pastinya itu menghormati waktu. Jangan biarkan orang yang gak punya 3 hal ini membiarkan masuk ke dalam inner circle lu. Prinsip keempat, masuk ke high value circle. Ubah lokasi keberadaan lu. Datangi gym, datangi seminar, perpustakaan, atau komunitas olahraga. Di tempat itu lalu bakalan bertemu dengan pria-pria yang frekuensi ambisinya itu sama dengan lu. Biar pemrosesan pembersihan circle lu itu berjalan dengan mulus tanpa adanya drama, lakukan 3 taktik ini. Pertama, gunakan kalimat "gua lagi fokus". Saat diajak nongkrong tanpa tujuan, cukup katakan, "Sorry bro, gue lagi ngejar target mingguan gua atau target harian gua. Jadi next time ya, sorry banget nih bro." Pria yang berkualitas itu bakalan paham dan mengerti akan keadaan waktu lu. Kedua, matikan notifikasi grup mau di WhatsApp atau medsos yang lain. Mute atau arsip grup-grup sampah yang ngebahas gosip atau ngebuang waktu. Hentikan reaksi lu terhadap hal-hal atau sesuatu yang tidak penting dan tidak berguna untuk masa depan lu. 3, ganti waktu nongkrong menjadi waktu soliter. Gunakan waktu yang biasanya lu pakai buat nongkrong, tapi lu ganti waktu itu buat membaca buku, belajar skill baru, atau bahkan merapihkan rencana finansial lu untuk kedepannya. Nikmati proses lu sebagai fase menempa diri. Ingat ini baik-baik bro, lebih baik lu berjalan sendirian menuju puncak daripada lu berjalan ramai-ramai dengan teman-teman lu tapi lu itu tergelincir ke bawah. Jangan takut kehilangan teman yang tidak membawa lu kemana-mana, karena pria berkelas itu bakalan menarik pria berkelas lainnya. Saat lu menaikkan kualitas diri lu, lingkungan yang berkualitas itu bakalan datang dengan sendirinya. Gue mau denger di kolom komentar, apakah lu pernah terpaksa keluar dari circle toxic? Dan apa perubahan terbesar yang lu rasakan setelah keluar dari circle toxic tersebut? Tulis di bawah. Mari kita sama-sama menguatkan supaya kita menjadi pria yang lebih baik. Kalau video ini membakar jiwa lu dan ngebuka pikiran lu tentang lingkungan yang toksik seberapa jahatnya itu, jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke teman-teman lu yang membutuhkan pencerahan ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Gentleman Speak supaya kita bisa menginspirasi dan berkembang bersama-sama setiap harinya. Apel yang segar jika disatukan dengan apel yang busuk, pada akhirnya mereka akan membusuk berdua. Jadi filter circle lu mulai dari sekarang. Upgrade value lu, dan jangan turunkan standar cuma karena teman-teman di sekitar lu. And stay gentle, gua Dahlan, love yourself and thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.